leluhur api yang membakar. Tang Huo'er yang berada di sampingnya sedikit terkejut ketika mendengar Tang Jen bergumam sendiri. Setelah itu dia bertanya dengan ragu-ragu. Tang Jen tersenyum melihat ketidakpastian Tang Huo'er. Ia melirik Xiaoyan yang telah tenggelam dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, ia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi penuh hormat terungkap di matanya. Leluhur Burning Flame adalah pendiri lembah Burning Flame kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak ini yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo'er tanpa sadar mendecak lidahnya saat mendengar ini. Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang leluhur api terbakar ini. Tampaknya jarak waktu memang sangat jauh. Apakah leluhur api pembakaran sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampaknya sangat tertarik pada sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat. Menurut apa yang aku tahu, ada 5 ahli utama di benua Douchi pada masa itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douchi. Leluhur api terbakar adalah salah satunya. Kelima orang itu memiliki kekuatan misterius dan hebat. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Dodi yang legendaris. Tang Jen berkata perlahan. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Dodi. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Gelar ini tidak memerlukan hiasan apapun. Gelar ini sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut-semut kecil saat menghadapi gelar ini. Siapakah 4 ahli utama yang tersisa? Tang Jen menunjukkan ekspresi merenung. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menjawab, "Karena sudah lama sekali, aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama-nama keempat orang lainnya. Namun, aku tahu bahwa 3 di antara mereka berasal dari 3 faksi besar lainnya, Clan Gu, Hall of Souls, dan Pil Tower. Mereka semua saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya." Wajah Tang Huo'er tampak terkejut. Segera dia bertanya dengan cara yang aneh. Bagaimana dengan orang lainnya? Dari faksi mana dia berasal? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Jen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga sedikit ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini tampaknya tidak termasuk dalam golongan atas manapun di Central Plains saat ini. Namun, aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan dalam buku leluhur, ahli ini dan leluhur api terbakar memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa 3 perubahan misterius api surgawi ini telah diciptakan olehnya. 3 perubahan misterius api surgawi diciptakan oleh ahli itu? Mulut kecil Tang Huo'er langsung terbelalak kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Jelas, dia tampak dalam keadaan tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena sudah terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Jen mengangguk saat menjawab, "Siapa nama ahli misterius dan terhebat ini?" Tang Huo'er menjadi semakin penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Jen membelai jenggotnya. Ia berpikir sejenak sebelum berkata dengan agak ragu, "Sepertinya ia dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak aku membaca buku-buku leluhur itu. Aku tidak dapat mengingat namanya dengan jelas. Selama era itu, lembah api terbakar tidak lebih lemah dari faksi-faksi puncak seperti Aula Jiwa. Sayangnya, tidak ada seorang pun seperti leluhur itu yang muncul di lembah api terbakar setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya menjadi jauh lebih rendah daripada faksi-faksi seperti Aula Jiwa." Tang Jen mendesah ketika ia selesai berbicara. "Xiao Xuan." Tang Huo'er menggumamkan kata-kata itu di mulutnya. Tiba-tiba, dia melirik Xiaoyan yang memejamkan matanya di samping. Dia tersenyum dan berkata, "Marga Xiaoyan juga Xiao. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Xiao Xuan yang lebih tua ini?"
Tang Zhen terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Jumlah orang di dunia ini yang bermarga Xiao sebanyak jumlah bulu pada seekor sapi. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti semua orang ini ada hubungannya dengan Xiao yang lebih tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara asal-asalan. Tentu saja, dia tidak akan seserius itu. Namun, bukankah kau terlalu melebih-lebihkan Xiaoyan dengan membandingkannya dengan leluhur api terbakar dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiaoyan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara Xiaoyan dan ahli dari era itu. Keke, kamu tidak boleh meremehkannya. Aku merasa Xiaoyan ini bukan orang yang sederhana. Aku tidak punya apa-apa selain pujian untuk teratai api-api surgawi miliknya. Terlebih lagi, dia baru berusia sekitar 20-an, tetapi dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan doji. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah darinya. Mata Tang Zhen beralih ke Xiaoyan yang memejamkan matanya. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia mendesah. Tang Huo'er menjulurkan mulutnya yang kecil. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenaran memang seperti yang dia saksikan. Karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini terjadi sebelum Xiaoyan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat seperti itu bukanlah seseorang dari lembah api terbakar milikku. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela napas panjang dan berhenti berkata apa-apa. Ia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, ia duduk bersila dan berencana untuk menunggu di tempat ini sampai Xiaoyan bangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika ia melihatnya. Sehari telah berlalu sejak mereka berdua duduk. Tubuh Xiaoyan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa membuat gerakan sedikit pun. Jika napasnya tidak teratur, kemungkinan besar Tang Zhen pun akan mengira bahwa ada kecelakaan yang terjadi selama proses pewarisan. Bola kristal merah menyala itu terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula hingga tampak seperti siang hari. Xiaoyan masih bertahan dengan kedua tangannya terentang di samping bola kristal itu. Namun, kulitnya juga tampak memancarkan cahaya merah samar saat ini, membuatnya tampak sangat misterius. Mengapa dia masih belum selesai? Dulu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan kedua tangannya sambil menatap Xiaoyan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dulu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan para leluhur di dalam bola kristal. Namun Xiaoyan telah memilih untuk menyerap semuanya. Tang Zhen menjelaskan dengan samar. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih akan mampu terus menyerapnya. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakatmu juga sangat hebat. Jika kamu sedikit lebih serius, posisi kepala lembah-lembah api terbakar pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak kamu sukai tidak akan dapat mengganggumu. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Baiklah. Tang Huo'er mengangguk cepat, tampak takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah itu menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiaoyan diselimuti cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya.
tubuh Xiaoyan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia sedang mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang kusam. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati." Xiaoyan jelas menyadari bahwa ia diuntungkan dengan menerima warisan tersebut. Terlebih lagi, hubungannya dengan Tang Zhen tidak dianggap baik. Akan tetapi hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan ucapan terima kasih Xiaoyan. Ia tersenyum dan berkata, "Metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius api surgawi seharusnya ada di kepalamu, kan?" Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi. Itu tidak hanya mencakup perubahan pertama, tetapi juga metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiaoyan juga sangat gembira. Dengan 3 perubahan misterius api surgawi ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. 3 perubahan misterius api surgawi mungkin dapat membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, energi yang kamu peroleh akan sangat liar dan ganas. Kamu harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahuinya. Bagaimanapun, dia telah berlatih perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api surgawi selama bertahun-tahun. Dia sudah mampu mengendalikan energi yang dihasilkannya dengan sangat baik. Karena kamu sudah mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi, mari kita tinggalkan aula ini terlebih dahulu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiaoyan dan Tang Huo'er mengikutinya dari belakang. Suasana hati Xiaoyan gembira saat dia meninggalkan aula Douqi dan merasakan udara segar bertiup padanya. "Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini Xiaoyan akan pergi. Jika ada sesuatu yang kau perlu bantuan di masa depan, kau bisa datang dan mencariku." Karena 3 perubahan misterius api surgawi sudah ada di tangannya, tentu saja tidak ada alasan lagi untuk tetap berada di lembah api terbakar. Karena itu, Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara, "Apakah kamu akan pergi?" Tang Zhen berniat untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal. Tetapi ketika mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir Anda harus memiliki beberapa urusan penting. Saya yang tua tidak akan memaksa. Tetapi Anda harus ingat untuk tidak membocorkan 3 perubahan misterius Skyfire." Ketua Lembah Tang harap tenang saja bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang tidak mengerti situasi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tentu saja mengerti aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke lembah api terbakar milikku sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah api terbakar, kamu, Xiaoyan, akan menjadi tamu VIP di lembah api terbakar milikku." Xiaoyan tersenyum melihat niat baik Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan mereka. Setelah itu sosok mereka melayang ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar lembah api terbakar.